Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Kalau liburan saya biasa yang dekat saja sih Mas. Paling ke mengenal sejarah-sejarah di Kota Cirebon seperti di Keraton Kasepuhan, Gunung Jati. Alhamdulillah senang Mas. Perubahan pola yang awalnya adem ayem menjadi harus waspada ya. Sari berita, para orang tua harus lebih bijak dalam memilih lokasi liburan bagi anaknya. Vaksinasi dan deteksi dini penting dilakukan guna mencegah lonjakan kasus 19. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, para orang tua harus lebih bijak dalam memilih lokasi liburan bagi anak-anaknya. Kasepuhan biasanya kuliner, makan jamblang, empang, kedua Sunyaragi. Momentum musim liburan anak sekolah menjadi satu ajang bagi para orang tua dalam mempersiapkan lokasi liburan, baik sesuai keinginan anak maupun yang sudah direncanakan bersama keluarga. Kepada RRI, Rinto, warga Kota Cirebon, selaku orang tua murid, mengatakan sudah menjadi kewajibannya untuk berlibur bersama anak-anak di masa libur sekolah. Mengingat tegas Rinto masih dalam suasana pandemi, lokasi liburan pun hanya wilayah terdekat di dalam Kota Cirebon. Kalau liburan saya biasa yang dekat saja sih Mas. Paling ke mengenal sejarah-sejarah di Kota Cirebon seperti di Keraton Kasepuhan, Gunung Jati. Alhamdulillah senang Mas. Ke Kasepuhan biasanya kuliner, makan jamblang, empang, kedua Sunyaragi. Kadang habis dari situ kita ke Kuningan, kadang mau cari yang dingin-dingin, wilayah 3. Keluar kota gitu? Sebelumnya sih pernah dulu Mas. Ya paling jauh ke Bandung lah, sama anak sama istri. Sementara itu, Atep Kosasi selaku guru dari SMP Negeri 4 Kota Cirebon menghimbau agar para orang tua bisa lebih bijak dalam memilih lokasi liburan bersama anak-anaknya. Bahwa liburan ini isi hal-hal yang positif. Kalaupun mau liburan tidak terlalu jauh dengan kondisi yang sedemikian rupa. Kemudian yang sekiranya memang bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Dan lebih banyak mungkin liburan ya tahun kali ini di era setelah COVID itu ya lebih mendekatkan diri dengan keluarga lah gitu, momen-momennya. Tidak perlu jauh-jauh. Yang penting edukasinya ada, kemudian momennya lebih enak, lebih bagus bersama keluarga lah. Musim libur sekolah kali ini menurut rencana akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan ke depan. Aji Satria melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai mengisi libur sekolah murah meriah yang berhasil dihimpun RRI. Sinta dari Kuningan. Kalau di Kuningan mah ada aku biasanya ke Telaga Biru. Murah, masuknya murah. Tempatnya juga asik, enak. Kan pertama murah, kedua emang wisatanya juga udah terkenal. Terus ketiga, kalau misalkan emang lagi nggak rame, tempatnya tuh adem, buat healing tuh cocok. Luki, kalau saya dari Kedaung, Cirebon. Kalau saya mah lebih ke arah yang jarang ditempatin banyak orang sih Mas. Lebih ke apa ya, tempat ke kota tapi bukan yang penuh wisata. Kalau saya biasanya kalau liburan ke tempat wisata tuh menghindari orang yang lagi liburan. Soalnya macet dan ramai, saya paling gak keen sih kalau kayak gitu. Paling kalau kayak ke tempat liburan wisata itu di luar liburan sekolah nasional ambilnya. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Kuningan. Kalau di desa saya tuh ada Balong Dalam, masih ini. Situ kalau kita gratis sih, terus tempatnya masih asri. Untuk membahas lebih lanjut mengenai cara tepat dan bijak dalam mengisi liburan sekolah, kita ikuti wawancara reporter Yulianti dengan Sekretaris Forum Pegiat Literasi Kabupaten Cirebon dan sebagai Koordinator Komunitas Senyum Anak Nusantara Sun Chapter Cirebon, Ashari Yanto SAG. Waktu libur anak sekolah cukup panjang. Bagaimana cara yang tepat dan bijak dalam mengisi liburan sekolah kali ini, Pak?
fenomena seperti ini itu pasti ada di pertengahan tahun atau 1 tahun karena di waktu libur anak-anak sekolah. Lalu apa pekerjaan kita sebagai komunitas? Ini bukan hanya sebagai bentuk liburan anak sekolah aja, tapi untuk mendedikasikan anak-anak sekolah itu, bahkan para komunitas itu setiap hari kita melakukan kontribusi dalam berkegiatan bersosial pemberdayaan masyarakat. Sepertinya para pegiat literasi ini banyak program-program ya, diantaranya kita itu para komunitas harus menggunakan program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang itu kita harus menggunakan yang namanya taman baca masyarakat, yang namanya komunitas punya lapak-lapak tertentu. Dari liburan kegiatan ini kita isilah dengan menggunakan namanya membaca atau berkegiatan seperti kreativitas, budidaya atau seni budaya. Bergerak literasi itu macam-macam. Ada yang di bidang pendidikan yaitu minat bacanya aja, ada yang kesenian, budaya. Sebagai pegiat literasi harus kreatif dalam membangun anak negeri sendiri. Nah, kita adakan program-program, apalagi sebentar lagi ini kan kita mengadakan Hari Anak Nasional nih. Kita adakanlah lomba-lomba kreativitas anak-anak membuat apalah gitu. Jadi itulah yang dilakukan oleh para komunitas literasi di Cirebon. Kalau anak ini bergantung kepada orang tuanya nih Pak, apakah ada masukan juga ke orang tuanya bagaimana mempunyai strategi agar waktu liburan sekolah bagi anak-anaknya ini mempunyai nilai manfaat yang lebih seperti itu? Anak-anak itu apalagi di umur 6 sampai 10 tahun itu, atau umur 4 sampai 7 tahun itu lagi masa-masa dia mencari pengetahuan. Untuk orang tua, maka manfaatkanlah yang ada di daerah-daerah atau wilayah-wilayah atau desa-desa untuk bekerja sama dengan para komunitas. Mungkin bolehlah mainan HP untuk mencari pengetahuan di teknologi. Bahkan komunitas saya juga punya yang namanya aplikasi untuk mendedikasikan anak. Jadi anak itu bisa main HP sambil belajar. Kadang orang tuanya itu menolak. Bagaimana caranya dengan penolakan orang tua seperti itu? Ajak teman-temannya dari anak tersebut, maka anak-anak yang dilarang oleh orang tua akan ngikut bermain dengan teman-teman yang lain. Kalau memilih untuk berlibur ke tempat-tempat wisata, apa yang juga bisa disampaikan oleh para pegiat literasi ini, Pak? Kita boleh juga berlibur, makanya ada namanya healing atau refreshing lah gitu kan. Nah, boleh sih bagi saya, tapi lebih baik itu si anak untuk melakukan pengembangan daya pikir dan daya ingatnya itu harus bergabung dengan komunitas-komunitas para pegiat literasi, karena selain belajar juga itu bermain, bentuk hiburan juga. Vaksinasi dan deteksi dini penting dilakukan guna mencegah lonjakan kasus COVID-19. Tidaknya pemerintah dan rumah sakit ya itu harus melakukan beberapa hal. Paling penting adalah deteksi kasus sedini mungkin. Angka kasus COVID-19 di sejumlah wilayah seperti Jakarta kembali naik setelah ditemukannya varian baru Omikron BA4 dan BA5. Dokter Rumah Sakit Walet Kabupaten Cirebon, Dr. Dodi Rizky Nugraha kepada RRI mengatakan, jika kasus COVID-19 di daerah epicentrum mulai melonjak, dimungkinkan 1-3 bulan ke depan daerah penyangga juga akan mengalami kenaikan kasus. Di Rumah Sakit Walet Kabupaten Cirebon pada Juni 2022 mulai ditemukan suspek setelah 2 bulan tidak ada kasus COVID-19. Hal tersebut membuktikan pandemi COVID-19 belum berakhir. Seluruh pihak harus kembali waspada dan bersama-sama melakukan deteksi kasus sedini mungkin. Betul, jadi begitu ada perubahan pola yang awalnya adem ayem menjadi harus waspada ya. Tidaknya pemerintah dan rumah sakit ya itu harus melakukan beberapa hal. Paling penting adalah deteksi kasus sedini mungkin. Dr. Dodi Rizky Nugraha mengatakan, dalam menyikapi kemungkinan lonjakan kenaikan kasus COVID-19, masyarakat diimbau tidak takut untuk melakukan deteksi dini jika merasakan gejala COVID-19, melakukan vaksinasi booster dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aura Aulia melaporkan.
Para calon taruna siaga bencana Tagana dari 22 kelurahan sekota Cirebon masih mengikuti pelatihan di Kompleks Kolam Renang Catherine Surya. Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Dr. Anda Santi Rahayu MSI mengharapkan agar para calon Tagana ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kebencanaan. Mereka diharapkan dapat berperan sesuai dengan peran dan fungsinya membantu pemerintah dan masyarakat dalam kebencanaan. Selain dilatih fisik dan mental, mereka juga dibina kesiagapannya dalam menolong masyarakat. Pelatihan dilaksanakan 4 hari dari tanggal 22 Juni 2022. Setiap kelurahan mengirimkan 2 orang perwakilannya yang akan ditempatkan di daerahnya masing-masing. Ratusan panitia kurban sekota Cirebon mengikuti sosialisasi pelaksanaan kurban saat wabah PMK. Kami pun akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau DKM-DKM. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian DKP 3 Kota Cirebon menggelar sosialisasi pelaksanaan kurban saat wabah PMK di salah satu hotel di Kota Cirebon. Pesertanya antara lain para panitia kurban dari masjid, musola, baperkam, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga pemerintah, dan swasta. Sosialisasi melibatkan tokoh agama dan dokter hewan untuk mengedukasi tata cara penyembelihan hewan kurban di masa wabah PMK. Kepada RRI, Kepala DKP 3 Kota Cirebon Yati Rohayati mengatakan jajarannya akan berkeliling memeriksa kondisi kesehatan hewan kurban. Selain itu juga mengecek syarat hewan untuk dikurbankan seperti tidak cacat, umurnya mencukupi dan sehat. Bagaimana cara penyembelihan dengan kondisi adanya isu PMK ini, karena bisa menularkan hewan dengan hewan, manusia ke hewan pun gitu loh Pak. Kemudian pelaksanaan mulai dadakannya pedagang kurban, kami intensif akan melakukan pemantauan. Itu yang utama, SKK harus ada. Yati Rohayati mengatakan tim khusus juga telah disiapkan untuk mengecek hewan kurban di tempat-tempat yang melaksanakan pemotongan saat Idul Adha. Setiap hewan kurban yang telah diperiksa akan diberikan label khusus sebagai tanda memenuhi syarat layak dikurbankan dan bebas penyakit mulut dan kuku PMK. Lengga Ferdiansyah melaporkan. Badan Nasional Penanganan Terorisme BNPT meminta pemerintah daerah agar mewaspadai jaringan teroris dan mengajak TNI, Polri, serta stakeholder lainnya bersinergi menguatkan barisan untuk mencegah paham radikalisme berkembang di wilayahnya. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Polisi Wawan Ridwan kepada awak media saat berkunjung ke Cirebon. Ditegaskannya, meskipun jaringan terorisme baik global maupun regional cenderung melemah, namun masih menunjukkan eksistensinya dan melakukan propaganda, khususnya melalui media sosial dalam melakukan evolusi dan radikalisasi secara masif. Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki indeks resiko terorisme cukup tinggi, mencapai 11,5% atau urutan ke-19 dari 32 provinsi di Indonesia. Sementara hasil penelitian Fahmina Institute pada tahun 2019, wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan masuk dalam zona merah penyebaran terorisme. Masyarakat difabel di Kabupaten Cirebon banyak yang belum memiliki EKTP. Bagaimana ibadah mereka itu bisa dilibatkan di kegiatan. Masyarakat yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Cirebon banyak yang belum memiliki identitas kependudukan atau KTP, maka atas dasar itulah Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) mengajukan usulan perekaman kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil. Ketua FKDC Kabupaten Cirebon, Abdul Mujib, mengapresiasi respon baik dari Disdukcapil yang langsung menurunkan timnya ke Desa Kendal, Kecamatan Astana Japura, tempat dilakukannya perekaman EKTP. Menurutnya, kelengkapan administrasi kependudukan bagi siapapun sangat penting karena semua program kini telah berbasis data. Kalau misalnya kayak semacam identitas kependudukannya aja ibadah mereka tidak memiliki, jadi bagaimana ibadah mereka itu bisa dilibatkan di kegiatan, atau bisa kayak semacam bisa ada program ke mereka, karena setiap ibadah program juga berawal dari data ya. Kalau datanya tidak ada, mereka tidak punya KTP ya agak sulit juga gitu kan. Itu kan sebenarnya perlu diperbaiki. Maka
makanya ya yuk bareng-bareng saya ibaratnya selaku dari Forum Disabilitas mungkin bisa menginformasikan lah terkait ini, jadi bisa bersinergi gitu dengan dinas-dinas terkait, salah satunya ya kerjasama dengan Capil. Ditambahkan Mujib, warga difabel yang berhasil melakukan perekaman sebanyak 15 orang ditambah lansia 10 orang. Berdasarkan catatan FKDC, difabel yang sudah mempunyai NIK baru 370 orang. Pihaknya juga telah mendata difabel di Kecamatan Karangsembung dan 20 orang diantaranya belum memiliki KTP. Mujib berharap seluruh difabel di Kabupaten Cirebon bisa terakomodir perekaman KTP, dan untuk menyukseskan upaya itu, ia terus melakukan pendekatan agar difabel juga mau bekerja sama dan terbuka untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya identitas diri. Rian Kristono melaporkan. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Haji Saifuddin menjenguk keluarga Reni 37 tahun, tenaga kerja Indonesia TKI asal desa Kecamatan Kedokan Bunder, yang menjadi korban kekerasan majikannya di Taiwan. Ketua DPRD berpesan kepada keluarga korban untuk terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait agar permasalahannya bisa diselesaikan. Selain itu juga meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI agar membantu menyelesaikan permasalahannya secara hukum dan hak-hak korban sebagai TKI bisa dipenuhi oleh majikannya. Sementara itu, anak kandung Reni, Muhammad Syawal, yang masih menempuh pendidikan kelas 10 SMKN Kerangkeng, berharap DPRD dan instansi lainnya bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang tuanya. Hal senada juga diungkapkan Sukirman, adik Reni. Selain mendapat perlakuan kekerasan dari majikannya, Reni juga dikabarkan tidak mendapatkan gaji selama 3 bulan dan hilang kontak dengan keluarga. Pihak keluarga juga sudah melaporkan ke BP2MI. Saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di Taiwan. Para pengguna kendaraan sepeda motor diharapkan menggunakan sepatu, tidak sendal. Kakak Korlantas menyampaikan bahwa dengan menggunakan sendal banyak risiko yang bisa terjadi. Intinya beliau menyampaikan bahwa sebaik-baiknya memang mengurangi fatalitas. Akhir-akhir ini ramai diperbincangkan terkait larangan penggunaan sendal sambil mengendarai sepeda motor. Saat dikonfirmasi hal tersebut, Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan bahwa hal tersebut sudah disampaikan unsur pimpinan di Mabes dan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan himbauan, di mana penggunaan sendal memiliki nilai bahaya dalam berkendara dan lebih baik menggunakan sepatu untuk melindungi bagian kaki. Sudah disampaikan oleh Pak Korlantas. Jadi Pak Korlantas menyampaikan bahwa dengan menggunakan sendal banyak risiko yang bisa terjadi. Intinya beliau menyampaikan bahwa sebaik-baiknya memang mengurangi fatalitas gitu. Jadi berkendara itu bisa mengurangi fatalitas. Kalau kami sifatnya hanya himbauan saja. Jadi tidak ada penindakan karena memang belum diatur, tapi lebih kepada edukasi saja. Ada risiko karena pada saat menggunakan sendal kan ada sentuhan kulit gitu kan, dengan misalkan di situ ada knalpot, misalkan di situ ada mesin dan sebagainya gitu. Jadi otomatis ada potensi-potensi bisa terjadi gangguan pada saat berkendara. Menggunakan ada sekarang kan kalau kita bilang sendal gitu ya, ada juga sendal yang jenisnya sendal tapi tertutup bukan jepit lah gitu, apa jenisnya ya. Tapi lebih baik lagi memang menggunakan sepatu. Apalagi kalau misalkan pada saat berkendara jarak jauh, memang perlu tidak hanya sepatu tetapi juga perlengkapan keselamatan lainnya, misalkan jaket dan sebagainya gitu. Ya, edukasi itu memang sudah diminta kita supaya memberikan edukasi, dan kita selama operasi patuh sekali lagi ya yang kita kedepankan kan edukasi. Jadi tidak ada penindakan, kalaupun ada penindakan kita upayakan peneguran dulu, kecuali kalau memang tidak bisa ditoleransi baru kita lakukan penilangan. Selama operasi patuh Lodaya tahun 2022 kali ini, himbauan dan edukasi tertib dan taat aturan lalu lintas termasuk larangan penggunaan sendal pun digencarkan demi keselamatan masyarakat itu sendiri. Gina Oktaviana melaporkan. Saudara, kini kita ikuti berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Tim Taekwondo Kota Cirebon kirimkan 12 atlet pelajar untuk mengikuti kejuaraan Taekwondo bertajuk Liga Olahraga Pelajar tahun 2022 di Bogor. Atlet-atlet yang akan berangkat ini bisa bermain terbaik, tentunya bisa membawa medali sebanyak-banyaknya. Ya, semoga
semoga bisa juara umum. 12 atlet taekwondo Kota Cirebon dari kalangan pelajar SMP dan SMA diberangkatkan untuk mengikuti kejuaraan taekwondo antar pelajar se-Jawa Barat bertajuk Liga Olahraga dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2022 di Gor Pakansari Bogor. Kepada Eri, Kadis Pemuda Olahraga Kota Cirebon, Sutikno, usai pelepasan mengatakan Liga pelajar tersebut merupakan kejuaraan terbaik di level pelajar dan diharapkan dapat melahirkan atlet terbaik. Nah, terkait dengan Liga Taekwondo pelajar ya yang ada di Kabupaten Bogor, kita ikut turnamen itu dengan suatu harapan bagaimana kita bisa melakukan pembinaan secara berkala yang rutin gitu. Nah, ketika atlet itu tidak ada suatu dipantik dengan suatu event, kita tidak bisa melakukan suatu evaluasi. Nah, ini jadikan evaluasi ini sebagai peningkatan prestasi, persiapan dengan mengikuti suatu liga yang diselenggarakan, apalagi ini tingkatnya kejurda, kan bisa melihat bagaimana kemampuan kualitas atlet-atlet lain, kabupaten lain. Sehingga dengan seperti itu, harapan kami ini bisa meningkat kembali dari pembinaan taekwondo yang ada di Kota Cirebon. Harapan kami, semoga saya berkeyakinan dengan teman-teman pengurus yang dari taekwondo di Pengcap Kota Cirebon dengan pemberangkatan kontingen ini, atlet ini 12 orang ini di sana tetap junjung tinggi sportivitas dengan harapan insya Allah prestasi akan kita dapat. Sementara itu, manajer kontingen taekwondo Kota Cirebon, Alvin, mengatakan semua persiapan latihan sudah maksimal dan siap tempur dengan target juara. 4 putri, sisanya putra SMP SMA ajang tahunan di Kabupaten Bogor dari tanggal 24 Juni sampai dengan 26 Juni di Gor Pakansari Bogor. Taekwondo Kota Cirebon sekarang menjadi barometer se-Jawa Barat. Taekwondo Kota Cirebon sudah tidak dipandang sebelah mata lagi. Banyak pengcap-pengcap yang pengen uji coba dengan Kota Cirebon, dan harapan kami atlet-atlet yang akan berangkat ini bisa bermain terbaik, tentunya bisa membawa medali sebanyak-banyaknya, ya semoga bisa juara umum. Liga pelajar cabang olahraga taekwondo mempertandingkan kategori Ponsai atau jurus dan Kyurogi atau laga tanding. Dan Anwar melaporkan. Saudara, sekian berita daerah. Selamat pagi. Pancasila dasar negara.